Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kisah, hari ini saya akan menceritakan kisah seorang wanita yang terpaksa menikah dengan saudagar dari Timur Tengah karena keluarganya terlilit hutang yang menumpuk. Apakah wanita tersebut dijual dan dijadikan budak atau malah mendapatkan cinta sejati dari pembelinya? Sebelum menyimak kisah selengkapnya, saya sarankan untuk menulis sholawat kepada Nabi di kolom komentar. Semoga sholawat kita menjadi penolong kita kelak di padang mahsyar. Like dan subscribe channel ini sangat membantu menyebarkan kisah yang penuh hikmah ini dan semoga menjadi amal jariah. Kami doakan semoga kalian mendapatkan rezeki yang barokah dan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Reva baru saja turun dari bus malam yang membawanya pulang ke desanya di sebuah pelosok daerah Jawa Timur. Udara dingin menusuk kulitnya, tetapi tidak cukup untuk mengurangi kebahagiaannya. Setelah 3 tahun bekerja di luar negeri sebagai TKW, akhirnya ia bisa kembali ke rumah dengan tabungan yang ia harap cukup untuk memulai kehidupan baru bagi keluarganya. Namun, ketika kakinya melangkah melewati jalan setapak menuju rumah sederhana keluarganya, ia merasa ada yang ganjil. Pintu rumah tidak tertutup rapat dan suara debat keras terdengar dari dalam. Reva mempercepat langkahnya dan mendorong pintu. Ia terkejut melihat ayahnya, Pak Kusen, sedang duduk di lantai dengan kepala tertunduk, sementara ibunya menangis terseduh-seduh di sudut ruangan. Dua pria berwajah garang berdiri di hadapan mereka, berbicara dengan nada kasar. Kalau hutang ini enggak dilunasi dalam waktu sebulan, rumah ini jadi milik kami. Kalian pikir kami main-main? Bentak salah satu pria itu sambil menunjuk-nunjuk wajah Pak Kusen. Reva langsung maju ke depan melindungi ayahnya. Ada apa ini? Apa maksud kalian datang ke sini dan mengancam keluarga saya? Salah satu pria itu menatap Reva dari ujung kepala hingga kaki. Oh, ini anak Kusen yang katanya kerja di luar negeri. Bagus, kamu pulang tepat waktu, siapkan uang, kalau nggak rumah ini kami ambil. Reva hanya bisa terdiam. Setelah kedua pria itu pergi, ia berbalik menatap ayahnya. Apa yang terjadi? Pak, uang yang aku kirimkan kemana? Pak, Kusen tidak menjawab. Ia hanya menunduk seperti seorang anak kecil yang tertangkap basah melakukan kesalahan. Ibunya, Bu Isti akhirnya menjelaskan semuanya. Ternyata Pak Kusen terlilit hutang besar karena judi. Selama ini, uang yang Reva kirimkan tidak pernah untuk keperluan keluarga. Sebagian besar habis untuk berjudi dan sisanya dipakai untuk membayar bunga hutang yang semakin menggunung. Reva merasa dadanya sesak. Selama ini ia bekerja keras sebagai pembantu rumah tangga di luar negeri. Menahan rindu menghadapi perlakuan kasar dari majikan hanya untuk mengetahui bahwa semua usahanya sia-sia. Kenapa, Pak? Kenapa ayah tega melakukan ini? Suaranya bergetar menahan tangis. Pak Kusen tidak menjawab. Ia tetap diam, seperti berharap masalah ini akan hilang dengan sendirinya. Namun, Reva tahu bahwa ini jauh dari selesai. Hutang mereka mencapai ratusan juta rupiah, jumlah yang mustahil ia bayar dengan tabungan yang tersisa. Malam itu, Reva duduk di kamar yang dulunya penuh kenangan masa kecilnya. Ia menatap dompet kecil berisi uang yang ia bawa pulang. Tabungannya hanya cukup untuk kebutuhan dasar. Bahkan tidak cukup untuk menutupi separuh hutang keluarganya. Ia mencoba mencari solusi, tetapi seberapa keras ia berpikir ia tidak menemukan jalan keluar. Keesokan paginya, rentenir itu kembali datang. Kali ini membawa surat peringatan. Mereka memberikan waktu 1 bulan sebelum rumah keluarga Reva disita. Reva mencoba berbicara baik-baik, tetapi pria itu hanya tertawa sinis. Kamu pikir kami lembaga amal? Kalau nggak bisa bayar, bersiap-siap saja kehilangan rumah ini. Setelah pria itu pergi, Reva memeluk ibunya yang terus menangis. Tenang, Bu Reva akan cari jalan keluar katanya. Meskipun hatinya sendiri penuh keraguan, namun semakin lama ia merenung, semakin ia sadar bahwa keluarganya berada di ujung tanduk. Tanpa solusi, mereka akan kehilangan segalanya. Di tengah keputusasaan, seorang tetangga datang berkunjung membawa kabar yang akan mengubah hidup Reva selamanya. Reva, kamu harus dengar ini, ada orang kaya dari Arab yang sedang mencari istri. Dia siap membantu lunasi hutang keluargamu, asalkan kamu mau menikah dengannya. Reva tertegun, perasaan campur aduk memenuhi pikirannya. Ia tidak pernah membayangkan menikah demi uang, apalagi dengan seseorang yang tidak ia kenal. Tetapi apakah ia punya pilihan lain? Reva memandangi tetangganya. Mbak Roh dengan pandangan tak percaya. Mbak ini serius.
Menikah dengan orang Arab untuk melunasi hutang? Saya nggak ngerti lagi. Suaranya melemah, hampir tidak terdengar. Mbak Roh mengangguk sambil menatap Reva dengan serius. Reva, aku tahu ini berat. Tapi aku dengar dia orang baik, kaya dan gak punya maksud jahat. Dia juga sudah melunasi hutang keluarga lain di kampung sebelah. Jadi ini bukan omong kosong. Reva terdiam, pikiran dan perasaannya bercampur aduk. Sebagian dirinya ingin menolak mentah-mentah ide tersebut. Bagaimana mungkin ia menikah dengan orang yang bahkan tidak pernah ia kenal? Namun, wajah ibunya yang penuh kekhawatiran dan ketakutan terus terbayang di benaknya. Hutang sebesar itu mustahil dilunasi dalam waktu sebulan. Apalagi ayahnya tidak bisa diandalkan untuk menyelesaikan masalah ini. Dalam pikiran Reva, siapa orang Arab itu dan kenapa dia mau menikahi perempuan yang enggak dia ketahui sebelumnya? Mbak Roh menghela nafas sebelum menjawab. Namanya Tuan Ibrahim. Dia saudagar kaya dari Timur Tengah, sering datang ke Indonesia untuk urusan bisnis. Usianya memang sudah tidak muda, sekitar 50-an, katanya. Dia pernah kehilangan istrinya dan ingin punya pendamping hidup. Dia juga bilang, dia suka perempuan Indonesia karena dianggap sopan dan berbakti. Tapi semua keputusan tetap di tangan MU. Reva. Reva tidak langsung menjawab. Ia meminta waktu untuk berpikir. Sepanjang malam ia berbaring di kasur tipis di kamar kecilnya, memandangi langit-langit. Tawaran itu terus terngiang di telinganya. Di satu sisi hatinya menolak mentah-mentah gagasan menikah demi uang, apalagi dengan pria yang jauh lebih tua darinya. Tapi di sisi lain ia tidak bisa mengabaikan kondisi keluarganya. Esok harinya, Reva berbicara dengan ibunya. Bu Isti memandang putrinya dengan mata penuh rasa bersalah. Reva, ibu tahu ini tidak adil untukmu. Ibu juga nggak mau. Kamu merasa terpaksa. Tapi kita benar-benar nggak punya pilihan lain. Suaranya terputus dan ia mulai menangis. Reva merasakan tekanan yang berat dan rasa ingin marah. Tetapi kepada siapa? Kepada ayahnya yang menyebabkan semua masalah ini. Kepada ibunya yang terlalu lemah untuk melawan atau kepada dirinya sendiri yang terlalu baik hati untuk meninggalkan mereka. Akhirnya ia hanya bisa memeluk ibunya erat-erat. Reva akhirnya setuju untuk bertemu dengan Tuan Ibrahim. Pertemuan diatur di sebuah restoran kecil di kota jauh dari desa mereka. Ketika Reva tiba, ia melihat seorang pria berjubah putih duduk di meja. Usianya memang jauh lebih tua dari yang ia bayangkan. Rambutnya mulai memutih, tetapi wajahnya memancarkan ketenangan. Reva duduk dengan gugup, tidak tahu harus berkata apa. Tuan Ibrahim tersenyum lembut dan mulai berbicara dalam bahasa Indonesia yang cukup lancar. Reva, aku tahu kamu pasti merasa bingung dan mungkin tidak nyaman dengan pertemuan ini. Aku ingin kamu tahu bahwa aku tidak punya niat buruk. Aku hanya ingin mencari pendamping hidup. Reva tidak bisa menahan diri untuk bertanya, kenapa harus saya? Saya bukan siapa-siapa. Tuan Ibrahim tertawa kecil. Karena aku melihat keberanian dan tanggung jawab dalam dirimu. Kamu bekerja keras demi keluargamu, itu hal yang luar biasa. Reva mulai merasa bahwa Tuan Ibrahim adalah orang yang tulus. Meskipun ia masih sulit menerima gagasan pernikahan ini. Pada akhirnya, Tuan Ibrahim memberikan waktu kepada Reva untuk berpikir lebih jauh. Aku tidak ingin memaksamu, keputusan ada dirimu. Malam itu, Reva kembali bergelut dengan pikirannya. Ia teringat pada wajah ibunya, ancaman rentenir, dan kenyataan bahwa hidup mereka akan hancur jika hutang tidak dilunasi. Setelah mempertimbangkan semua hal, Reva akhirnya membuat keputusan terberat dalam hidupnya. Keesokan harinya, ia menghubungi Mbak Roh dan menyampaikan keputusannya. Saya setuju, tapi tolong jangan bilang ini pada orang lain, saya nggak mau keluarga saya dipermalukan. Mbak Roh mengangguk penuh pengertian. Aku ngerti Reva. Semoga ini jalan terbaik untukmu. Dengan hati yang berat, Reva bersiap menghadapi kehidupan baru yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Sebuah pernikahan yang tidak didasari cinta, tetapi demi menyelamatkan keluarganya dari kehancuran. Hari pernikahan Reva tiba lebih cepat dari yang ia bayangkan. Acara sederhana itu digelar di sebuah masjid kecil di kota. Jauh dari keramaian desa tempat Reva tinggal, hanya ada beberapa orang yang hadir, keluarga dekat, dan beberapa saksi. Reva mengenakan kebaya putih sederhana, sementara Tuan Ibrahim mengenakan jubah khas Timur Tengah. Semuanya terasa serba singkat dan tanpa perayaan yang berarti. Reva duduk dengan tangan yang terus gemetar, mencoba menahan perasaan campur aduk yang berkecamuk di dalam hatinya.
Saat penghulu memimpin prosesi akad nikah, setiap kata yang diucapkan terasa seperti belati yang menusuk perasaannya. Ketika Tuan Ibrahim mengucapkan ijab kabul dengan lantang dan tegas, Reva hanya bisa memejamkan mata, berharap semua ini hanya mimpi buruk yang segera berakhir. Setelah prosesi selesai, Reva resmi menjadi istri dari pria yang baru ia kenal beberapa hari lalu. Tuan Ibrahim tersenyum padanya. Senyum yang tampak tulus, tetapi tidak bisa mengurangi rasa hampa di hati Reva. Semua orang yang hadir mengucapkan selamat, tetapi bagi Reva, kata-kata itu hanya terdengar seperti formalitas belaka. Setelah acara selesai, mereka menuju rumah kecil yang telah disiapkan oleh Tuan Ibrahim di kota itu untuk sementara waktu sebelum keberangkatan mereka ke Timur Tengah. Sepanjang perjalanan Reva hanya dia memandangi jendela mobil tanpa berkata apa-apa. Tuan Ibrahim mencoba mencairkan suasana dengan berbicara lembut. Tetapi Reva hanya menjawab seadanya bukan karena ia tidak menghormati pria itu, tetapi karena ia tidak tahu bagaimana harus merespons. Ketika mereka tiba di rumah, Tuan Ibrahim memperlihatkan kamar yang telah disiapkan untuk Reva. Ini kamar untukmu. Aku tidak akan memaksamu berbagi kamar denganku sampai kamu merasa nyaman. Aku tahu ini tidak mudah untukmu, katanya dengan nada lembut. Reva merasa lega mendengar itu, tetapi tetap tidak bisa menghilangkan perasaan canggung. Terima kasih, Pak. Maksud saya suami, ucapnya pelan. Bahkan, kata itu terdengar asing di telinganya sendiri. Malam pertama mereka berlangsung dalam keheningan. Reva mengunci di kamarnya, mencoba menenangkan pikirannya yang kalut. Di luar ia mendengar suara langkah kaki Tuan Ibrahim yang berjalan bolak-balik. Mungkin pria itu juga merasa canggung dengan situasi ini, pikir Reva. Hari-hari berikutnya, Tuan Ibrahim mencoba menciptakan suasana nyaman untuk Reva. Ia menunjukkan sikap sabar dan pengertian, tidak pernah memaksa Reva untuk melakukan sesuatu di luar keinginannya. Bahkan ia membiarkan Reva menghabiskan waktu untuk dirinya sendiri, seperti berjalan-jalan di sekitar lingkungan atau membaca buku. Meski demikian, Reva tetap merasa sulit untuk membuka diri di dalam hati. Reva masih merasa seperti barang yang diperjualbelikan. Pernikahan ini, meskipun sah secara agama dan hukum, tidak terasa seperti pernikahan sejati baginya. Ia tidak mencintai pria itu dan ia merasa hidupnya kini berada di bawah kendali orang lain. Namun, ada satu momen yang membuat Reva sedikit melunak. Suatu malam, saat mereka sedang makan malam bersama, Tuan Ibrahim berkata dengan nada yang penuh kejujuran. Reva, aku tahu kamu merasa terpaksa dalam pernikahan ini. Tapi aku ingin kamu tahu, aku tidak pernah berniat menyakitimu. Aku hanya ingin memberikanmu kehidupan yang lebih baik. Reva tertegun, ia menatap pria di depannya, mencoba mencari tanda-tanda kebohongan di matanya, tetapi tidak menemukannya. Kata-kata itu terasa tulus. Meskipun Reva belum siap untuk mempercayainya sepenuhnya. Waktu terus berjalan, meskipun sikap Tuan Ibrahim penuh perhatian. Reva tetap jaga jarak. Ia sering menghabiskan waktu sendirian di kamarnya, merenung tentang hidupnya yang berubah drastis dalam hitungan minggu. Ia bertanya-tanya apakah ia akan selamanya hidup dalam pernikahan yang hampa ini? Ataukah ada harapan untuk menemukan kebahagiaan di tengah semua ini? Beberapa minggu kemudian, persiapan keberangkatan mereka ke Timur Tengah pun dimulai. Reva merasa semakin gugup. Ia tidak hanya harus beradaptasi dengan kehidupan barunya sebagai istri, tetapi juga harus meninggalkan tanah kelahirannya dan memulai hidup di negeri yang asing baginya. Namun, satu hal yang Reva pelajari selama beberapa minggu itu adalah bahwa Tuan Ibrahim bukanlah pria yang buruk. Ia tidak pernah berkata kasar, tidak pernah memaksakan kehendaknya, dan selalu memastikan Reva merasa dihormati. Reva berdiri di bandara dengan hati yang berat. Ia memandangi orang-orang di sekitarnya. Semuanya terlihat sibuk, seperti punya tujuan yang jelas. Sementara dirinya masih merasa tersesat di tengah hidupnya sendiri. Tuan Ibrahim mendekatinya dan berkata dengan lembut, "Aku tahu ini sulit untukmu, tapi aku akan selalu ada di sini untukmu, istriku." Reva hanya mengangguk pelan. Dalam hatinya, ia bertanya-tanya apakah perjalanan ini akan menjadi awal dari kehidupan yang lebih baik? Ataukah ia akan selamanya terjebak dalam pernikahan yang terasa kosong? Dengan perasaan yang bercampur aduk, ia melangkah menuju pesawat, meninggalkan segala yang ia kenal untuk memulai babak baru dalam hidupnya. Perjalanan udara yang panjang membuat Reva merasa lelah, tetapi ia tidak bisa tidur sepanjang penerbangan. Di sampingnya,
Tuan Ibrahim sesekali menatapnya dengan penuh perhatian, tetapi tidak memaksakan obrolan. Reva menghabiskan sebagian besar waktu dengan menatap jendela pesawat, menyaksikan awan-awan tebal yang tampak seperti lautan kapas. Meski begitu, pikirannya jauh dari tenang. Apa yang menantinya di negeri orang? Apakah ia akan mampu menjalani kehidupan barunya ketika mereka tiba di Timur Tengah? Reva disambut oleh udara kering yang panas dan angin gurun yang asing. Bandara itu megah, jauh lebih besar daripada apa yang pernah ia lihat di Indonesia. Tuan Ibrahim membimbingnya dengan sabar melewati keramaian. "Kamu tidak perlu khawatir," katanya lembut. "Semua sudah diatur." Mereka naik mobil yang dikemudikan sopir pribadi menuju rumah Tuan Ibrahim yang ternyata lebih megah daripada yang pernah Reva bayangkan. Rumah besar dengan taman luas dan pohon-pohon kurma menjulang tinggi menyambut mereka. Di dalam interiornya dipenuhi perabotan mewah dan ornamen khas Timur Tengah. Namun, semua kemewahan itu tidak membuat Reva merasa nyaman. Ia merasa asing, kecil, dan tidak tahu bagaimana harus bersikap. Tuan Ibrahim memperkenalkan Reva kepada beberapa pembantu rumah tangga mereka semua tanpa sopan dan ramah. Meskipun Reva merasa canggung berbicara dengan mereka karena keterbatasan bahasa. Salah satu pembantu, Aminah, seorang wanita parubaya yang fasih berbahasa Indonesia, ditugaskan untuk membantu Reva beradaptasi. "Jangan khawatir Reva," kata Aminah dengan senyum lembut. "Aku akan membantumu kalau ada yang kamu butuhkan." Reva merasa sedikit lega memiliki seseorang yang bisa diajak bicara. Namun, meskipun Aminah dan parantu lainnya bersikap baik, Reva tetap merasa terasing. Setiap sudut rumah itu mengingatkannya bahwa ia berada jauh dari rumah. Di negeri yang tidak seharusnya. Hari-hari pertama Reva di rumah itu diisi dengan keheningan. Tuan Ibrahim memberikan ruang baginya untuk beradaptasi. Ia tidak pernah memaksa Reva untuk melakukan sesuatu di luar keinginannya. Bahkan ia menyiapkan sebuah kamar khusus untuk Reva lengkap dengan segala kenyamanan yang bisa ia berikan. "Kamu bebas melakukan apapun di sini," kata Tuan Ibrahim, suatu pagi saat mereka sarapan bersama. "Kalau ada yang kamu butuhkan, katakan saja." Namun kebebasan itu justru membuat Reva merasa semakin kosong. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukan, ia mencoba menghabiskan waktu dengan membaca buku atau berjalan-jalan di taman, tetapi rasa kesepian itu terus menghantuinya. Bahkan makanan yang disajikan, meskipun enak, tidak bisa mengobati kerinduannya pada masakan kampung halaman. Suatu hari, Tuan Ibrahim mengajak Reva berjalan-jalan ke pasar tradisional di kota. Reva awalnya enggan, tetapi ia tidak ingin menolak ajakan suaminya. Pasar itu ramai dan penuh warna dengan pedagang yang menjual segala macam barang, mulai dari rempah-rempah hingga kain sutra. Reva merasa sedikit lebih hidup melihat keramaian itu. Ia bahkan membeli beberapa masakan Indonesia, berharap bisa memasak makanan yang mengingatkannya pada rumah. Setelah kembali dari pasar, Reva mencoba memasak nasi goreng sederhana di dapur. Tuan Ibrahim yang mencium aroma masakan masuk ke dapur dengan rasa penasaran. "Apa yang kamu masak?" tanyanya dengan senyum ramah. "Nasi goreng," jawab Reva malu-malu. Ia merasa canggung tidak tahu apakah Tuan Ibrahim akan menyukai masakan itu. Tuan Ibrahim mencicipi nasi goreng itu dan tersenyum lebar. "Ini enak sekali. Terima kasih Reva. Kamu mengingatkanku pada makanan Indonesia yang pernah kucicipi dulu." Pujian itu membuat hati Reva sedikit hangat. Untuk pertama kalinya, ia merasa ada sesuatu yang berbeda dalam hubungan mereka meskipun kecil. Sejak hari itu Reva mulai mencoba memasak lebih sering menggunakan bahan-bahan lokal yang ada. Ia merasa itu adalah cara untuk tetap terhubung dengan tanah airnya di tengah kehidupan barunya yang asing. Namun, meskipun hubungan mereka mulai ada kehangatan, Reva tetap menjaga jarak. Ia masih merasa sulit untuk benar-benar terbuka kepada Tuan Ibrahim. Baginya, pernikahan ini tetap terasa seperti kewajiban, bukan pilihan. Malam-malam sering ia habiskan di kamarnya, menatap langit melalui jendela besar yang menghadap ke taman. Ia memikirkan keluarganya di Indonesia, terutama ibunya. Apakah mereka baik-baik saja? Apakah ayahnya sudah berhenti berjudi? Pertanyaan-pertanyaan itu terus menghantui pikirannya. Sementara itu, Tuan Ibrahim terus menunjukkan perhatian yang tulus kepada Reva. Suatu malam Tuan Ibrahim memberi Reva sebuah buku catatan dengan halaman kosong. "Gunakan ini untuk mencatat apapun yang kamu rasakan. Aku ingin kamu tahu bahwa aku selalu ada jika kamu ingin berbicara,"
kata Tuan Ibrahim. Reva terharu dengan pemberian itu. Ia mulai menulis di buku itu. Setiap malam menuangkan perasaannya yang campur aduk. Ia menulis tentang rasa rindunya pada keluarga, keraguannya tentang pernikahan ini, dan harapannya untuk masa depan. Sedikit demi sedikit buku itu menjadi tempat di mana ia bisa menemukan pelarian dari kesepiannya. Hari-hari berlalu dan Reva mulai merasa bahwa hidupnya tidak sepenuhnya buruk. Ia masih merasa asing dengan perannya sebagai istri Tuan Ibrahim. Tetapi perhatian dan kesabaran pria itu membuatnya sedikit lebih nyaman. Di tengah gurun yang luas dan panas, Reva mulai menemukan oase kecil. Dalam hatinya, sebuah harapan bahwa mungkin ia bisa menemukan kebahagiaan di tempat ini. Hari-hari berlalu dengan lambat, tetapi Reva mulai terbiasa dengan ritme kehidupan di rumah megah Tuan Ibrahim. Ia masih menyimpan kerinduan pada keluarganya dan merasa canggung dengan suaminya. Tetapi ada sesuatu yang berbeda. Perhatian dan kesabaran Tuan Ibrahim perlahan membuat tembok yang ia bangun di hatinya mulai retak. Suatu pagi, saat Reva sedang berjalan-jalan di taman rumah, Tuan Ibrahim mendatanginya dengan membawa sebuah buku tebal. Ini adalah buku tentang tanaman herbal lokal, katanya sambil menyodorkannya kepada Reva. Aku ingat, kamu pernah bilang ingin belajar hal baru, mungkin ini bisa menarik perhatianmu. Reva menerima buku itu dengan ragu-ragu. Kenapa Bapak selalu bersikap baik pada saya? Saya tahu pernikahan ini tidak biasa. Katanya suaranya sedikit bergetar. Tuan Ibrahim tersenyum lembut. Karena aku tahu kamu adalah orang yang luar biasa. Reva, kamu menerima situasi sulit demi keluargamu. Itu membutuhkan keberanian yang besar. Aku hanya ingin memastikan kamu merasa dihargai di sini. Kata-kata itu membuat hati Reva menjadi sedikit lega. Ia mulai membaca buku itu di katuluangnya, dan semakin ia mempelajari tentang tanaman herbal, semakin ia merasa menemukan sesuatu yang menarik. Ia bahkan mulai menanam beberapa tanaman di sudut taman dengan bantuan Aminah. Tuan Ibrahim selalu mendukung apapun yang Reva lakukan, dan dukungan itu membuat Reva merasa dihargai, sesuatu yang sudah lama tidak ia rasakan. Beberapa minggu, sebuah kejadian tak terduga membuat Reva melihat sisi lain darinya. Suatu malam ia terbangun karena demam tinggi. Kepalanya terasa berat, tubuhnya menggigil dan ia hampir tidak bisa berdiri untuk mengambil air. Ia mencoba memanggil Aminah, tetapi suaranya terlalu lemah. Ketika Reva hampir menyerah, pintu kamarnya terbuka. Tuan Ibrahim berdiri di sana dengan wajah cemas. Reva, kamu sakit, tanyanya lalu segera mendekat. Ia meraba kening Reva dan segera menyadari bahwa ia demam tinggi. Tanpa banyak bicara, Tuan Ibrahim memanggil dokter pribadinya. Sambil menunggu dokter datang, ia merawatnya dengan sabar. Ia membasahi kain dengan air dingin dan meletakkannya, demi memastikan bahwa suhu tubuhnya tidak semakin naik. Kenapa melakukan ini? Tanya Reva dengan suara serak. Bukankah saya hanya beban untuk Anda? Tuan Ibrahim menatapnya dengan penuh keseriusan. Jangan pernah berkata seperti itu. Reva, kamu adalah istriku dan aku berjanji untuk selalu menjagamu. Itu adalah tanggung jawabku. Tetapi lebih dari itu, aku peduli padamu. Air mata menggenang di mata Reva. Ia tidak pernah menyangka bahwa pria yang awalnya ia anggap asing ini akan begitu peduli padanya. Malam itu, meskipun tubuhnya lemah, hatinya merasa sedikit lebih ringan. Hari-hari setelah ia sembuh menjadi titik balik bagi hubungan mereka. Reva mulai membuka diri kepada Tuan Ibrahim. Mereka mulai menghabiskan lebih banyak waktu bersama. Berbicara tentang banyak hal tentang keluarga Reva, tentang masa muda Tuan Ibrahim dan impian mereka. Reva bahkan mulai merasa nyaman memanggil suaminya dengan nama Ibrahim tanpa tambahan formalitas. Suatu sore, Ibrahim mengajak Reva ke sebuah lembah tak jauh dari rumah mereka. Lembah itu dipenuhi bunga liar yang indah dengan angin sejuk yang bertiup lembut. Ini salah satu tempat favoritku, kata Ibrahim sambil memandang sekelilingnya. Aku sering datang ke sini untuk merenung. Sekarang aku ingin berbagi ini denganmu. Reva merasa terharu. Ia duduk di atas rumput, memandangi pemandangan yang begitu damai untuk pertama kalinya sejak pernikahan mereka. Ia merasa bahwa dirinya bukan sekadar istri yang dibeli, tetapi seseorang yang benar-benar dihargai. Aku tidak tahu apakah aku pantas untuk semua ini, kata Reva pelan. Aku merasa seperti orang asing di dunia ini. Ibrahim menatapnya dengan lembut. Kamu pantas untuk bahagia, istriku. Jangan pernah meragukan itu dan aku akan melakukan apapun untuk memastikan kamu mendapatkan kebahagiaan itu.
Kata-kata itu membuat Reva mulai melihat Ibrahim dengan sikap yang berbeda. Ia tidak lagi hanya melihatnya sebagai pria tua yang membeli dirinya dari keadaan sulit. Tetapi, sebagai seseorang yang tulus ingin menjaganya, meskipun ia belum bisa mengatakan bahwa ia mencintainya. Perasaan hormat dan rasa nyaman itu mulai tumbuh. Hari-hari berikutnya, hubungan mereka semakin hangat. Ibrahim terus mendukung Reva dalam segala hal. Mulai dari belajar memasak masakan lokal hingga menanam lebih banyak tanaman herbal. Mereka bahkan mulai merencanakan proyek kecil bersama untuk memperindah taman di rumah mereka. Malam-malam yang sebelumnya diisi dengan keheningan kini berubah menjadi percakapan panjang tentang berbagai hal. Ibrahim selalu mendengarkan setiap kata yang Reva ucapkan dengan penuh perhatian. Reva merasa dihargai. Hubungan mereka tidak lagi terasa sepihak. Reva mulai membuka hatinya sedikit demi sedikit. Meskipun ia masih belum sepenuhnya yakin dengan perasaannya. Reva tahu bahwa perjalanan ini masih panjang. Tetapi untuk pertama kalinya sejak ia tiba di rumah itu, ia merasa ada harapan. Ibrahim bukanlah pria sempurna, tetapi ia adalah seseorang yang bersedia berusaha untuk membuat Reva merasa diterima dan dicintai. Dan bagi Reva, itu adalah awal dari sesuatu yang indah. Hubungan antara Reva dan Ibrahim perlahan menjadi lebih intim. Meski awalnya Reva masih menjaga jarak, perhatian dan ketulusan Ibrahim membuatnya merasa sedikit lebih nyaman. Namun, rasa ragu masih mengendap di hatinya. Bagaimanapun, mereka memulai hubungan ini bukan atas dasar cinta dan Reva belum sepenuhnya yakin bahwa ia bisa membalas ketulusan Ibrahim. Suatu pagi, Ibrahim mengajak Reva duduk di taman kecil di belakang rumah di atas meja kecil terbuat dari kayu. Ada secangkir teh hangat dan beberapa buah kurma. Ibrahim membuka pembicaraan dengan nada santai. Reva, aku ingin tahu lebih banyak tentang dirimu, tentang keluargamu, tentang hidupmu. Sebelum kita bertemu. Reva terdiam sejenak, lalu menghela nafas panjang. Saya hanya gadis desa yang tumbuh di keluarga sederhana. Kami tidak punya banyak harta, tapi saya selalu mencoba membantu keluarga saya. Ibrahim mendengarkan dengan penuh perhatian tanpa memotong cerita Reva. Ia mendengar bagaimana Reva berjuang keras menjadi TKW, meninggalkan tanah airnya untuk memberikan kehidupan yang lebih baik keluarganya. Namun, ketika Reva mulai bercerita tentang hutang besar keluarganya akibat kebiasaan buruk ayahnya, matanya mulai berkaca-kaca. Saya tidak menyalahkan ayah saya. Meskipun dia adalah alasan utama mengapa saya terjebak dalam situasi ini, kata Reva dengan suara bergetar, saya hanya merasa saya gagal. Saya berusaha keras, tapi semua pengorbanan saya seperti tidak ada artinya. Ibrahim menggelengkan kepala. Kamu tidak gagal. Reva, kamu adalah seorang pejuang. Tidak banyak orang yang rela mengorbankan kebahagiaannya demi keluarganya. Itu adalah keberanian yang luar biasa. Reva terkejut mendengar kata-kata itu. Ia tidak menyangka Ibrahim akan melihatnya dengan cara seperti itu. Selama ini, ia selalu merasa bahwa dirinya adalah korban keadaan. Tetapi Ibrahim membuatnya merasa dihargai, bahkan dipuji atas pengorbanan. Hari-hari berikutnya, Reva mulai lebih terbuka kepada Ibrahim. Mereka sering menghabiskan waktu bersama, berbicara tentang banyak hal. Ibrahim menceritakan masa mudanya di Timur Tengah. Bagaimana ia kehilangan istrinya bertahun-tahun lalu dan bagaimana ia berusaha membangun hidup baru. Aku sudah lama kesepian Reva. Kehadiranmu mengisi kekosongan itu, meskipun aku tahu kamu belum sepenuhnya menerima aku. Reva merasa tersentuh oleh kejujuran Ibrahim. Ia tidak pernah menyangka bahwa pria yang terlihat begitu tangguh ini sebenarnya menyimpan kesedihan mendalam. Reva mulai melihat Ibrahim manusia biasa, bukan hanya sebagai pria kaya yang membantunya keluar dari masalah. Hubungan mereka diuji ketika Ibrahim mendapat kabar buruk dari salah satu bisnisnya. Sebuah proyek besar yang ia jalankan menghadapi masalah hukum, dan ia harus pergi keluar kota selama beberapa hari untuk menyelesaikannya. Sebelum pergi, ia memeluk Reva dengan lembut dan berkata, "Aku akan kembali secepat mungkin jika kamu butuh sesuatu. Aminah akan membantumu." Reva merasa sedikit cemas, tetapi ia berusaha tegar selama Ibrahim pergi. Ia mengisi waktunya dengan mengurus taman dan mencoba memasak berbagai masakan lokal. Ia juga mulai belajar bahasa Arab dengan bantuan Aminah yang dengan sabar mengajarinya kosakata dasar. Ketika Ibrahim kembali, ia terlihat lelah, tetapi senyum hangatnya tetap ia berikan ke istrinya. Reva merasa lega melihatnya kembali dengan selamat. Ia menyadari bahwa selama Ibrahim pergi,
Ia merindukannya, meskipun ia tidak ingin mengakui hal itu kepada dirinya sendiri. Aku senang melihatmu kembali, kata Reva pelan. Saat mereka makan malam bersama, Ibrahim menatapnya dengan penuh kasih. Aku juga Reva. Aku merindukan percakapan kita. Kata-kata itu membuat hati Reva terasa tenang. Ia mulai menerima bahwa Ibrahim bukan hanya suaminya secara formal, tetapi juga seseorang yang benar-benar peduli padanya. Hubungan mereka semakin kuat ketika Ibrahim memutuskan salah satu impian Reva. Suatu hari, Reva berbicara tentang keinginannya untuk belajar memasak secara profesional. Ia merasa bahwa memasak adalah salah satu cara untuk mengungkapkan dirinya. Terutama di lingkungan yang baru ini. Ibrahim tidak hanya setuju, tetapi juga mendaftarkan Reva ke kursus memasak di sebuah sekolah lokal yang terkenal. Aku ingin kamu merasa bahwa hidupmu di sini bukan hanya tentang beradaptasi, tetapi juga tentang berkembang, katanya. Reva merasa sangat terharu. Ia tidak pernah menyangka bahwa Ibrahim akan begitu mendukungnya. Kursus itu tidak hanya memberinya keterampilan baru, tetapi juga rasa percaya diri. Reva mulai merasa bahwa ia bukan lagi seseorang yang hanya bergantung pada orang lain, tetapi seseorang yang bisa menciptakan sesuatu untuk dirinya sendiri. Pada akhirnya, Reva menyadari bahwa hubungan mereka mulai berubah. Ia tidak lagi merasa seperti orang asing di rumah besar itu. Ia merasa bahwa ia memiliki tempat di sisi Ibrahim, seseorang yang tidak hanya menjadi pelindungnya, tetapi juga teman dan pendukung terbesarnya. Meskipun ia belum sepenuhnya jatuh cinta, ia tahu bahwa kepercayaan adalah awal dari segalanya dan kepercayaan itulah yang mulai tumbuh di antara mereka. Sedikit demi sedikit seperti bunga yang mulai mekar di tengah gurun, hubungan Reva dan Ibrahim semakin hangat. Reva mulai merasa nyaman di rumah mewah itu, dan meskipun perasaan cinta belum sepenuhnya tumbuh, ia merasakan ketulusan Ibrahim di setiap tindakannya. Ibrahim selalu memastikan Reva merasa dihargai dan bebas menjalani hidupnya tanpa paksaan. Suatu sore, ketika Reva sedang menata tanaman herbal yang baru ia tanam di taman, telepon rumah berdering. Salah satu pelayan mengangkatnya dan memanggil Reva. Nyonya, ini telepon, katanya penting. Reva segera mengambil telepon itu. Merasa gugup, suara di ujung telepon itu ternyata milik adiknya. Rini yang berbicara dengan nada cemas. Kak Reva, maaf mengganggu, tapi ayah punya masalah lagi. Reva langsung merasa jantungnya berdegup kencang. Apalagi kali ini Rini. Bukankah hutang sudah dilunasi? Rini terdengar ragu sebelum akhirnya menjawab, ayah kembali berjudi kak. Dan sekarang dia berhutang lagi. Orang-orang itu datang ke rumah kemarin, mengancam akan mengambil tanah kita kalau tidak dibayar. Reva merasa darahnya berdesir, ia hampir tidak percaya apa yang ia dengar. Selama ini ia berpikir bahwa masalah keluarganya sudah selesai setelah Ibrahim membantu melunasi hutang mereka. Namun kenyataan berkata lain, ayahnya kembali mengulangi kesalahan yang sama. Dan kali ini ia tidak tahu apakah ia mampu menolong apa tidak. Apa mereka tahu aku di sini? Apakah mereka tahu tentang Ibrahim? Tanya Reva. Suaranya bergetar. Rini terdiam sesaat sebelum menjawab. Mereka tahu, Kak. Mereka bahkan bilang akan mencoba menghubungi suamimu, kalau kamu tidak segera membantu. Reva menutup telepon dengan tangan gemetar. Merasa bingung dan marah, tetapi lebih dari itu ia merasa kecewa. Kecewa pada ayahnya yang tidak pernah belajar dari kesalahan, dan kecewa pada dirinya sendiri karena merasa bertanggung jawab atas situasi ini. Malam itu Ibrahim langsung menyadari bahwa Reva terlihat gelisah. Ia mendekatinya di ruang tamu tempat Reva duduk termenung sambil menatap keluar jendela. Ada yang mengganggumu Reva? Tanyanya dengan nada lembut. Reva terdiam sejenak lalu menghela nafas panjang. Ia tahu bahwa ia tidak bisa menyembunyikan hal ini dari Ibrahim, tetapi ia juga merasa malu. Ayah saya, dia punya masalah lagi, katanya. Dia kembali berjudi dan sekarang dia berhutang lagi. Ibrahim tidak langsung merespons. Ia mendengarkan dengan tenang, membiarkan Reva melanjutkan. Mereka mengancam akan mengambil tanah kami lagi dan yang lebih buruk. Mereka tahu tentang kita. Mereka bilang akan menghubungi kamu jika saya tidak bisa membantu. Ibrahim hanya mengangguk pelan menunjukkan pemahaman yang mendalam. Aku mengerti Reva, tapi kamu tidak perlu merasa malu atau takut. Aku tahu ini bukan salahmu. Reva menatap Ibrahim dengan mata berkaca-kaca. Saya merasa seperti beban bagi kamu Ibrahim. Saya membawa semua masalah ini ke dalam hidup kamu. Ibrahim menggelengkan kepala dan tersenyum lembut.
Kita adalah keluarga sekarang, Reva. Masalahmu adalah masalahku juga. Tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku tidak akan menyelesaikan ini dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Kita harus menemukan solusi yang lebih baik. Beberapa hari kemudian Ibrahim mengatur panggilan video dengan keluarga Reva. Ia ingin memahami situasinya secara langsung dan mendiskusikan langkah-langkah yang bisa diambil. Selama panggilan itu, Reva merasa malu mendengar suara ayahnya yang berusaha membela diri, tetapi Ibrahim tetap tenang. Ia tidak menunjukkan kemarahan atau kekecewaan, tetapi berbicara dengan nada tegas dan penuh wibawa. Aku tidak akan memberikan uang begitu saja, kata Ibrahim dengan nada pasti. Tapi aku akan membantu dengan satu syarat. Pak Kusen harus bersedia menjalani rehabilitasi untuk mengatasi kebiasaannya berjudi. Ayah Reva awalnya keberatan. Tetapi setelah bujukan dari Ibrahim dan Reva, ia akhirnya setuju. Ibrahim mengatur semua detail, termasuk biaya dan tempat rehabilitasi, sambil memastikan bahwa keluarga Reva tidak lagi menjadi sasaran ancaman dari para rentenir. Malam setelah itu, Reva mendekati Ibrahim di ruang kerjanya. "Terima kasih Ibrahim," katanya pelan. "Saya tidak tahu bagaimana saya bisa menghadapi ini tanpa kamu." Ibrahim menatapnya dengan senyum lembut. "Aku melakukan ini bukan hanya untuk keluargamu, tapi juga untuk kita. Aku ingin kamu merasa bahwa kita bisa menghadapi apapun bersama." Kata-kata itu membuat Reva merasa lega. Ia tahu bahwa Ibrahim tidak hanya membantu karena tanggung jawab, tetapi karena ia benar-benar peduli. Untuk pertama kalinya, Reva merasa bahwa ia tidak lagi sendirian dalam menghadapi beban hidupnya. Meskipun masalah ini membawa ketegangan, hubungan Reva dan Ibrahim justru erat. Kepercayaan yang mulai tumbuh di antara mereka semakin kuat dan Reva merasa bahwa Ibrahim adalah sosok yang bisa ia andalkan. Namun di sisi lain, ia juga mulai menyadari bahwa mungkin ia mulai merasakan sesuatu yang lebih dalam terhadap suaminya. Sesuatu yang ia takutkan untuk diakui, tetapi tidak bisa ia abaikan. Setelah Ibrahim mengatasi masalah hutang ayahnya dengan elegan dan tanpa memicu konflik besar, Reva merasa lega, tetapi juga terusik oleh sebuah pertanyaan besar dalam hatinya. Selama ini ia selalu merasa berhutang budi kepada Ibrahim, tetapi sekarang ia mulai bertanya-tanya apakah perasaan itu murni rasa syukur atau ada sesuatu yang lebih. Suatu malam, Reva memutuskan untuk berbicara dengan suaminya secara terbuka. Setelah makan malam, ia mengajaknya duduk di ruang tamu. Ibrahim yang selalu peka terhadap perubahan sikap Reva langsung menyadari bahwa istrinya ingin membahas sesuatu yang serius. "Ada Reva, kamu terlihat berbeda malam ini?" tanya Ibrahim dengan lembut. Reva mengambil nafas dalam-dalam sebelum menjawab Ibrahim. "Saya ingin berbicara tentang pernikahan kita." Ibrahim menatapnya dengan tenang, memberi ruang bagi Reva untuk melanjutkan. Reva merasa gugup, tetapi ia tahu bahwa ini adalah saat yang tepat untuk apa yang ia rasakan. "Awalnya saya merasa pernikahan ini seperti beban. Saya terpaksa melakukannya demi keluarga saya. Tetapi selama beberapa bulan terakhir, saya mulai melihat semuanya dari sudut pandang yang berbeda. Kamu selalu sabar, selalu mendukung, dan tidak pernah memaksa saya untuk menjadi seseorang yang bukan diri saya," kata Reva. Suaranya mulai bergetar. Ibrahim tersenyum lembut. "Aku tidak ingin kamu terpaksa, Reva. Dari awal, aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku ada sini untukmu." Reva mengangguk pelan. Matanya mulai berkaca-kaca dan itu yang membuat saya merasa bingung. "Saya tidak tahu apakah yang saya rasakan sekarang hanya rasa syukur, atau apakah saya mulai melihat kamu dengan cara yang berbeda." Ibrahim terdiam membiarkan kata-kata Reva mengisi keheningan. "Aku tidak pernah berharap kamu mencintaiku dalam semalam. Aku tahu pernikahan kita dimulai dengan cara yang tidak biasa, tapi aku percaya bahwa hubungan ini bisa menjadi sesuatu yang indah jika kita berdua bersedia berusaha." Kata-kata Ibrahim membuat hati Reva terasa terenyuh. Ia menyadari bahwa Ibrahim tidak pernah memaksanya untuk merasakan sesuatu yang ia inginkan. Sebaliknya, Ibrahim selalu memberikan ruang baginya untuk memahami perasaannya sendiri. Hari-hari berikutnya, Reva memutuskan untuk lebih jujur kepada dirinya sendiri. Ia mulai mengambil langkah kecil untuk lebih dekat dengan Ibrahim. Ia memasak makanan favoritnya, belajar lebih banyak tentang budaya Timur Tengah, dan bahkan mencoba berbicara dalam bahasa Arab sederhana yang ia pelajari dari Aminah. Suatu malam, saat mereka sedang makan malam, Reva memberanikan diri untuk bertanya sesuatu yang selama ini ia pendam. "Ibrahim, kenapa Anda memilih saya? Maksud saya,
Anda bisa saja menikahi wanita lain yang lebih sempurna. Ibrahim tersenyum menatap Reva dengan lembut. Itu karena aku melihat sesuatu yang beda dalam dirimu, Reva. Kamu memiliki keberanian, ketulusan, dan rasa tanggung jawab yang luar biasa. Itu lebih berharga daripada apapun. Jawaban itu membuat Reva terdiam sejenak. Ia merasa bahwa Ibrahim benar-benar melihatnya sebagai seseorang yang istimewa, bukan sekadar istri yang ia pilih karena keadaan hubungan mereka terus berkembang. Suatu hari, Ibrahim mengajak Reva ke sebuah pameran seni di kota. Reva awalnya merasa canggung, tetapi Ibrahim dengan sabar menjelaskan setiap karya seni yang mereka lihat. Di tengah keramaian, Reva merasa bahwa ia mulai melihat dunia dengan cara yang berbeda. Ibrahim membuka matanya terhadap hal-hal yang sebelumnya tidak pernah ia perlihatkan. Setelah pameran selesai, mereka berjalan-jalan di taman kota. Ibrahim menggenggam tangan Reva untuk pertama kalinya. Dan meskipun Reva merasa gugup, ia tidak menolak. Genggaman itu terasa hangat seperti janji bahwa ia tidak lagi sendirian. Reva, aku ingin kamu tahu bahwa aku tidak akan pernah berhenti berusaha membuatmu bahagia, kata Ibrahim sambil menatapnya dalam-dalam. Reva tersenyum dengan mata yang berbinar. Malam itu, Reva kembali ke kamar dengan hati yang lebih ringan. Ia membuka buku catatan yang diberikan Ibrahim, dan mulai menulis sesuatu yang berbeda dari biasanya. Untuk pertama kalinya, ia tidak menulis tentang rasa rindu atau keraguan tetapi tentang harapan. Hubungan mereka belum sempurna, tetapi Reva tahu bahwa mereka sedang menuju ke arah yang lebih baik. Ia memutuskan untuk memberikan hatinya kesempatan bukan hanya untuk Ibrahim, tetapi juga untuk dirinya sendiri, karena pada akhirnya kebahagiaan adalah pilihan yang harus ia buat dan ia mulai bahwa ia layak mendapatkannya. Reva semakin merasa bahwa hidupnya mulai menemukan arah baru. Hubungannya dengan Ibrahim semakin harmonis dan ia mulai melihat suaminya sebagai sosok yang lebih dari sekadar pemberi bantuan. Namun, kebahagiaan mereka diuji ketika sebuah masalah besar datang tanpa diduga. Suatu pagi, Ibrahim menerima telepon mendesak dari salah satu mitra bisnisnya. Reva memperhatikan perubahan ekspresi di wajah suaminya saat ia berbicara di telepon. Setelah menutup telepon, Ibrahim tampak lebih tegang dari biasanya. Ada apa? Ibrahim, tanya Reva dengan nada khawatir. Ibrahim menghela nafas panjang sebelum menjawab, salah satu proyek besar yang aku jalankan menghadapi masalah serius. Jika ini tidak segera diselesaikan, bisnis yang sudah aku bangun selama bertahun-tahun bisa runtuh. Reva merasa cemas mendengar penjelasan itu. Ia tahu betapa keras Ibrahim bekerja untuk membangun bisnisnya, dan ia tidak ingin melihat pria itu kehilangan segalanya. Apa yang bisa saya lakukan untuk membantu? Tanyanya. Ibrahim tersenyum lembut. Meskipun jelas terlihat rasa lelah di matanya. Kamu tidak perlu khawatir, Reva. Ini tugasku untuk menyelesaikannya. Aku hanya ingin kamu menjaga dirimu sendiri selama aku pergi. Namun, Reva tidak bisa hanya berdiam diri. Ia tahu bahwa Ibrahim adalah sosok yang selalu mendukungnya dan sekarang adalah saatnya bagi Reva untuk melakukan hal yang sama. Ibrahim mulai menghabiskan lebih banyak waktu di luar, menghadiri pertemuan, dan mengurus berbagai dokumen. Wajahnya semakin terlihat lelah dan Reva merasa khawatir melihatnya. Suatu malam, ketika Ibrahim pulang larut malam, Reva menyambutnya di ruang tamu dengan teh hangat. Kamu harus beristirahat. Kalau kamu terus seperti ini, kamu bisa sakit, kata Reva dengan nada tegas, tetapi penuh perhatian. Ibrahim tersenyum. Aku tahu kamu khawatir, Reva. Aku harus memastikan semuanya berjalan lancar. Reva tidak ingin berdebat, tetapi ia tahu bahwa Ibrahim tidak bisa terus memaksakan dirinya. Ia mulai mencari cara untuk membantu suaminya meskipun hanya dengan hal-hal kecil. Ia memastikan Ibrahim selalu makan dengan teratur, menyiapkan teh herbal yang menenangkan, dan bahkan mengatur jadwalnya agar ia memiliki waktu untuk beristirahat. Namun, meskipun Reva berusaha sebaik mungkin, kesehatan Ibrahim mulai menunjukkan tanda-tanda penurunan kesehatan. Suatu malam, setelah pulang dari rapat panjang, Ibrahim tiba-tiba jatuh pingsan di ruang tamu. Reva panik dan segera memanggil dokter keluarga. Dokter memberikan penjelasan yang membuat Reva semakin khawatir. Tuan Ibrahim mengalami kelelahan berat. Jika dia tidak segera beristirahat dan mengurangi stres, kondisinya bisa semakin buruk. Reva merasa hatinya hancur mendengar itu. Ia tahu bahwa Ibrahim selalu bekerja keras demi mereka berdua, tetapi ia tidak pernah menyangka bahwa pria itu akan mengorbankan kesehatannya sendiri.
Selama beberapa hari berikutnya, Reva merawat Ibrahim dengan penuh perhatian. Ia memastikan Ibrahim beristirahat total dan mengambil alih beberapa tugas administratif yang bisa ia bantu. Ibrahim awalnya menolak, tetapi Reva meyakinkannya bahwa ini adalah cara untuk meringankan bebannya. Kamu selalu mendukung saya. Sekarang, giliran saya untuk mendukung kamu, kata Reva dengan tegas. Perlahan, kondisi Ibrahim membaik. Namun, Reva tahu bahwa ini hanya sementara. Jika Ibrahim terus memaksakan diri, ia memutuskan untuk berbicara dengan suaminya secara terbuka. Saya tahu betapa pentingnya pekerjaan kamu, tapi saya juga tahu bahwa tidak ada yang lebih penting dari kesehatan. Kamu sudah bekerja keras seumur hidup. Mungkin ini saatnya untuk mulai mempercayai orang lain untuk membantu, kata Reva. Suatu malam, Ibrahim menatap Reva dengan tatapan penuh rasa sayang. Reva, kamu selalu membuatku merasa dihargai. Aku tidak pernah menyangka bahwa seseorang yang awalnya merasa terpaksa menikah denganku akan menjadi pendukung terbesar dalam hidupku. Reva tersenyum. Matanya berkaca-kaca. Tapi sekarang saya tahu bahwa saya peduli pada kamu lebih dari apapun. Kata-kata itu menjadi titik balik bagi hubungan mereka. Ibrahim mulai mempercayai Reva untuk membantu mengelola beberapa urusan bisnisnya, dan ia juga mulai melibatkan mitra kepercayaannya untuk mengambil alih sebagian tanggung jawabnya. Reva merasa lega melihat Ibrahim tidak lagi memaksakan dirinya, meskipun masalah bisnis mereka masih jauh dari selesai. Dalam proses ini, Reva menyadari betapa besar pengorbanan Ibrahim selama ini. Ibrahim bukan hanya seorang suami yang sabar dan pengertian, tetapi juga seorang pria yang selalu berusaha melindungi orang-orang yang ia cintai, bahkan dengan mengorbankan dirinya sendiri. Reva merasa bahwa ia telah menemukan sesuatu yang lebih dari sekadar rasa syukur. Ia telah menemukan cinta sejati. Saat Ibrahim akhirnya pulih sepenuhnya, Reva merasa bahwa hubungan mereka telah memasuki babak baru. Mereka tidak lagi hanya menjadi pasangan suami istri dalam arti formal, tetapi juga menjadi mitra sejati dalam kehidupan. Reva tahu bahwa perjalanan mereka masih panjang, tetapi untuk pertama kalinya ia merasa yakin bahwa mereka bisa menghadapi apapun bersama. Cinta tidak selalu tumbuh dari awal yang sempurna, tetapi melalui pengorbanan, kepercayaan, dan kesabaran. Dan bagi Reva itulah yang membuat hubungannya dengan Ibrahim begitu istimewa. Beberapa bulan setelah Ibrahim pulih sepenuhnya, kehidupan Reva dan Ibrahim memasuki fase yang lebih stabil. Bisnis Ibrahim mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan berkat dukungan Reva dan keputusan Ibrahim untuk mendelegasikan orang kepercayaannya dengan rasa tanggung jawab. Hubungan mereka juga semakin kuat dengan Reva yang kini merasa lebih nyaman. Suatu pagi, Ibrahim mengajak Reva ke sebuah tempat yang belum mereka kunjungi sebelumnya. Tempat itu terletak di luar kota, di sebuah lembah yang dikelilingi perbukitan dan pohon-pohon zaitun. Saat mereka tiba, Reva tertegun melihat sebuah rumah kecil bergaya tradisional yang tampak sederhana tetapi indah. Ini adalah tempat yang aku siapkan untuk kita, kata Ibrahim sambil menggenggam tangan Reva. Aku tahu bahwa kamu kadang merasa canggung dengan kemewahan rumah besar kita jadi. Aku ingin kamu memiliki tempat yang lebih tenang di mana kita bisa menghabiskan waktu bersama tanpa gangguan. Reva merasa takjub dengan kejutan ini. Ia tidak pernah membayangkan Ibrahim akan memikirkan sesuatu yang begitu spesifik, hanya untuk membuatnya merasa nyaman. Kamu sudah melakukan begitu banyak untuk saya. Ibrahim tersenyum. Ini bukan tentang seberapa banyak yang aku lakukan, Reva. Ini tentang membuatmu merasa bahwa kamu adalah bagian dari hidupku, bukan hanya sebagai istri, tetapi sebagai seseorang yang aku cintai. Kata-kata itu membuat Reva tersentuh. Ia merasa bahwa cinta Ibrahim adalah cinta yang tulus, tanpa syarat, dan selalu mengutamakan kebahagiaan dirinya. Untuk pertama kalinya Reva merasakan bahwa pernikahan mereka bukan lagi sebuah kewajiban, tetapi sebuah anugerah. Mereka mulai sering menghabiskan waktu di rumah kecil itu. Ibrahim mengajarkan Reva cara menanam pohon zaitun, sementara Reva mencoba memasak masakan tradisional Timur Tengah dengan bumbu yang baru ia pelajari. Mereka sering berbicara hingga larut malam, berbagi mimpi, dan harapan. Rasa canggung tidak ada lagi di antara mereka, yang ada hanya kehangatan dan kepercayaan. Suatu malam, di bawah langit penuh bintang, Ibrahim mengungkapkan sesuatu yang telah lama ia simpan. Reva, kita memulai hubungan ini dengan cara yang tidak biasa. Tapi aku ingin kamu tahu bahwa setiap hari bersamamu adalah hadiah untukku. Kamu telah mengisi hidupku dengan kebahagiaan yang bahkan aku pikir tidak mungkin aku rasakan lagi. Reva menatap Ibrahim dengan mata yang berbinar.
Ia tahu bahwa ini adalah saat yang tepat untuk mengungkapkan apa yang selama ini ia rasakan. Ibrahim, awalnya saya pikir saya tidak akan pernah bisa mencintai kamu. Tapi sekarang, saya tahu bahwa saya salah. Kamu adalah pria yang sabar, pengertian dan selalu mendukung saya dan sekarang. Saya tidak hanya menghormati kamu tapi lebih dari itu saya mencintai kamu. Ibrahim tersenyum lebar dan matanya terlihat berbinar. Ia menggenggam tangan Reva lebih erat. Itu adalah hal terindah yang pernah aku dengar Reva. Hari-hari berikutnya, Reva dan Ibrahim hidup dengan kebahagiaan yang baru. Reva tidak lagi merasa bahwa dirinya adalah orang asing. Di rumah itu, ia merasa bahwa ia telah menemukan tempatnya tidak hanya sebagai istri Ibrahim, tetapi sebagai partner sejati. Dalam kehidupan, Reva juga mulai mengembangkan hobi baru dengan Ibrahim. Ia membuka sebuah usaha kecil menjual produk herbal yang ia buat sendiri dari tanaman yang mereka tanam. Di rumah kecil itu, Harun yang selalu menjadi pendukung setianya membantu mempromosikan usahanya. Usaha itu tidak hanya membuat Reva merasa mandiri, tetapi juga semakin menguatkan mereka sebagai pasangan. Suatu hari, Reva menerima kabar baik dari keluarganya di Indonesia. Ayahnya yang sebelumnya menjalani rehabilitasi kini telah benar-benar berhenti berjudi. Ia bahkan mulai membantu ibunya mengelola usaha kecil-kecilan yang mereka jalankan di desa. Reva merasa lega mendengar kabar itu. Meskipun ia awalnya merasa sulit memaafkan, ia tahu bahwa perubahan ini adalah awal yang baik untuk keluarganya. Ibrahim juga merasa senang melihat Reva lebih tenang setelah mendengar kabar baik itu. Kamu telah melakukan banyak hal untuk keluargamu, Reva. Mereka beruntung memilikimu, katanya. Reva tersenyum dan saya beruntung memiliki kamu, Ibrahim. Kamu adalah orang yang mengajarkan saya arti cinta dan pengorbanan. Hubungan Reva dan Ibrahim mencapai puncak kebahagiaannya. Mereka tidak lagi terikat oleh perasaan terpaksa. Pernikahan mereka kini sepenuhnya didasarkan pada cinta, kepercayaan, dan saling mendukung.